Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Yang terhormat kepada dosen statistika Musulistiah, Eskom, Mkom, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amana Isnaini, NIM 12200095. Di sini saya akan mempresentasikan makalah UAS yang berjudul Ukuran Gejala Pusat Data Belum Dikelompokkan. Pendahuluan latar belakang. Statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik, misal menghitung rata-rata dan defisi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Maksud dan tujuan: memberikan suatu informasi dalam pengolahan data, membantu mempermudah penyajian data, memenuhi tugas mata kuliah, dan mengetahui cara pengolahan data menggunakan software aplikasi. Selanjutnya, macam-macam ukuran gejala pusat. Ada 9. Yang pertama, rata-rata hitung. Yang kedua, rata-rata ukur. Yang ketiga, rata-rata harmonis. Yang keempat, rata-rata tertimbang. Kelima, median. Keenam, modus. Ketujuh, kuartil. Ke-8, desil. Ke-9, fraktil. Pengertian rata-rata hitung yaitu istilah median dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung atau median adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Median diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data, atau nilai yang membagi gugus data yang telah tersortir menjadi dua bagian sama besar. Maka rumus dari rata-rata hitung yaitu X sama dengan 1/N dikali sigma XI. Keterangannya X rata-rata, N jumlah data, XI data ke I. Contoh rata-rata hitung untuk median. Berikut ini adalah data nilai 40 siswa kelas 12 IPS. Yaitu urutannya di sini sudah saya urutkan dari yang terkecil 35 dan terbesar 95. Yaitu rumusnya X sama dengan 1/N dikali sigma XI sama dengan 1/40. Kenapa 40? Di sini banyaknya data yaitu ada 40 dikali sigma XI yaitu jumlahan dari data-data di atas, yaitu hasilnya 2836 sama dengan 1 dibagi 40 0,025 dikali 2836 jadi hasilnya 70,9. Pengertian rata-rata ukur. Rata-rata ukur atau geometri dari sejumlah N nilai data adalah akar pangkat N dari hasil kali masing-masing nilai dari kelompok. Maka rumus rata-rata hitung yaitu G sama dengan N akar X1, X2, dan seterusnya. Keterangannya G geometri, N jumlah data, X I nilai data ke I. Contoh rata-rata ukur geometri. Carilah rata-rata ukur jika diketahui data X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 9. G sama dengan N akar 1, X1 dikali X2 dikali X3. Sama dengan N-nya yaitu 3, karena banyak jumlah datanya 3, akar X1 1, X2 3, X3 9. Itu 3 akar 27 sama dengan 3. Pengertian rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis dari seperangkat data X1, X2, dan seterusnya adalah kebalikan
rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Maka rumus dari rata-rata harmonis yaitu RH sama dengan N per sigma 1 per XI. Keterangan RH yaitu rata-rata harmonis, N jumlah data, XI nilai data ke I. Rata-rata harmonis. Carilah rata-rata harmonis jika diketahui data 10, 8, 15, 20, 4, 12, 25, 9, 30, 2. Jika data diurutin yaitu 2, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Jawab, RH sama dengan N per sigma 1 per XI. Banyaknya data 10 per 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 20 ditambah 1 per 25 ditambah 1 per 30. Itu 10. Di sini disamain penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 1000. Saya menggunakan 1800. 1800 dibagi 2 dikali 1, 900. 1800 dibagi 4 dikali 1, 450. 1800 dibagi 8 dikali 1, 225. 1800 dibagi 9 kali 1, 200. 1800 dibagi 10 kali 1, 180. 1800 dibagi 12 dikali 1, 150. 1800 dibagi 15 dikali 1, 120. 1800 dibagi 20 dikali 1, 90. 1800 dibagi 25 dikali 1, 75. 1800 dibagi 30 kali 1, 60. Terus dijumlahkan. Sama dengan 10 per 2447 per 1800. Kita kalikan silang. Yaitu 10 dibagi 2447 per 1800. Lalu kita kalikan dengan dibalik, ditukar. Sama dengan 10 dikali 1800 per 2447. Sama dengan 18.000 dibagi 2447, yaitu 7,355. Pengertian rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dan memperhitungkan timbangan untuk setiap datanya. Setiap penimbang tersebut merupakan pasangan setiap data. Maka rumus dari rata-rata tertimbang yaitu X per sigma XI dikali WI per sigma WI. Keterangan X rata-rata tertimbang, XI nilai data ke I, WI bobot data ke I. Contoh rata-rata tertimbang. Sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Untuk memberikan penilaian yang lebih baik, perguruan tinggi tersebut membobot setiap mata pelajaran yang diujikan. Matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris 30, dan pengetahuan umum 20. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Matematika 65, bahasa Inggris 70, dan pengetahuan umum 80. Berapakah nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut? Jawab, X sama dengan sigma XI dikali WI per sigma WI. Sama dengan XI 65 dikali 50 ditambah 70 kali 30 ditambah 80 kali 20 per
Bobotnya yaitu 50 ditambah 30 tambah 20. Dengan 6.950 per 100. Itu hasilnya 69,5. Pengertian median. Median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya, dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Maka rumus dari median, jika N ganjil sama dengan med sama dengan X dikali N plus 1 per 2. Jika genap, med sama dengan setengah dikali X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 plus 1. Keterangan, med sama dengan median, N banyak data sampel, X nilai rata-rata. Lanjut ke contoh. Contoh median. Berikut ini adalah data nilai 40 siswa kelas 12 IPS. Di sini saya sudah urutkan data di atas dari 35 sampai 95. Data ke-40 tabel di atas adalah 40 genap, jadi pakai median yang rumus yang genap. Med sama dengan 1 per 2 buka kurung X buka kurung N per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung N per 2 tutup kurung plus 1 tutup kurung sama dengan setengah ditambah buka kurung X buka kurung 40 per 2 tutup kurung ditambah X buka kurung 40 per 2 tutup kurung plus 1 setelah X20 ditambah X21. Data 20 dan 21 di sini yaitu 73 dan 74. Setengah dikali 73 ditambah 74 setengah dikali 147 yaitu sama dengan 73,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Di sini sudah saya urutkan datanya yang paling sering muncul yaitu di angka 80 karena 4 kali. Modus sama dengan 80 nilai yang sering muncul. Pengertian kuartil. Kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Maka rumus dari kuartil adalah kuartil QI sama dengan nilai yang KI dikali N plus 1 per 4. Kuartil, carilah nilai kuartil 1 jika diketahui data sebagai berikut. 85, 5, 20, 40, 10, 30, 55, 70, 50, 60. Kuartil. Urutkan datanya. Di sini diurutkan terlebih dahulu datanya. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 85. Kuartil 1 sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 4. I-nya 1 sama dengan 1 buka kurung N-nya 10. 10 plus 1 tutup kurung per 4. Sama dengan itu 2, 3 per 4. Berarti nilai berada pada X 2 ditambah 3 per 4 buka kurung X3 dikurang X2. Jadi Q1 sama dengan X2 ditambah 3 per 4 dikali X3 dikurang X2, yaitu X2 10 ditambah 3 per 4 dikali X3-nya 20 dikurang X2-nya 10. Sama dengan 10 ditambah 7,5 sama dengan 17,5.
Pengertian desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Maka rumus dari desil yaitu desil sama dengan DI sama dengan nilai yang ke I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10. I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai 9. Contoh desil 1. Jika diketahui data sebagai berikut. 8, 5, 20, 40, 10, 30, 55, 70, 50, 60. Urutkan terlebih dahulu datanya. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 85. Desil ke-1 yaitu sama dengan I dikali N plus 1 per 10. I-nya 1, N-nya 10, 10 plus 1 per 5. 10 plus 1, 11, 11 bagi 10, 11 bagi 10, 1, 1 per 2. Berarti nilai berada pada X1 ditambah 1 per 2 buka kurung X2 dikurang X1. Jadi desil 1 yaitu X1 ditambah 1 per 2 dikali X2 dikurang X1. Dengan X1-nya 5 ditambah 1 per 2 dikali X2-nya 10 dikurang X1-nya 5. 10 kurang 5, 5. Sama dengan 5 ditambah 2,5 sama dengan 7,5. Pengertian persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Maka rumus dari persentil yaitu PI sama dengan nilai yang ke I dikali N plus 1 per 100. I sama dengan 1, 2, 3, seterusnya sampai 99. Contoh persentil ke-10 jika diketahui data sebagai berikut. 8, 5, 20, 40, 10, 30, 55, 70, 50, 60. Di sini urutkan terlebih dahulu datanya, yaitu 5, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 85. Persentil 10 yaitu sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Sama dengan I-nya 10, N-nya 10, ditambah 1 per 100. 10 dikali 11, 110 dibagi 100 sama dengan 1 per 10. Berarti nilai berada pada X1 ditambah 1 per 10 buka kurung X2 dikurang X1 tutup kurung. Jadi persentil 10 sama dengan X1 ditambah 1 per 10 dikali X2 dikurang X1. X1-nya itu 5 ditambah 1 per 10 dikali X2-nya 10 dikurang X1-nya 5. Yaitu 10 dikurang 5, 5. Sama dengan 5 ditambah 0,5 sama dengan 5,5. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan di atas adalah Mean adalah rata-rata hitung dari jumlah data dibagi dengan frekuensi Mean atau rata-rata hitung dari contoh kasus di atas adalah 70,9. Median adalah nilai tengah dari data yang tersusun secara terurut. Median dari contoh kasus di atas adalah 57,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Modus dari contoh kasus di atas adalah 80. Kuartil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian. Kuartil ke-1 dari contoh kasus di atas adalah 10,75.
Desil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian. Desil ke-1 dari contoh kasus di atas adalah 7,5. Persentil adalah rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian. Persentil ke-10 dari contoh kasus di atas adalah 5,5. Kita selanjutnya itu diketahui tabel data berat badan sebanyak 10 mahasiswa di kelas 12 5A titik 10. Berat badan nama Lili 50, Randy 55, Hamdan 53, Mila 45, Rina 48, Lisa 43, Nina 52, Rian 50, Vicky 52, Niki 40. Itu kita akan membuat langkah-langkah Microsoft Excel. Yang pertama, pilih menu Start, lalu pilih Microsoft Office Excel, masukkan data pada rank A1.2 B sampai B11, pilih menu data pada menu utama, pilih data analisis, pilih deskriptif statik pada kontak pilihan analisis tools, lalu klik OK. Ketika box dialog muncul, pada kotak input rank, selanjutnya blok atau sorot rank B2 sampai B11. Pada kotak output rank, arahkan kursor pada sel D1. Berikan tanda cek pada summary static, lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Kolom 1. Dan terakhir yaitu langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, pilih menu Start. Yang kedua, pilih SPSS statistik 17.0. Definisikan variabel nilai pada variabel view. Keempat, ketik data pada data view. Kelima, klik menu analisis, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Masukkan variabel nilai pada kotak variabel. Terakhir, klik option dan aktifkan ukuran statistik yang diperlukan dan klik continue kemudian OK. Dan ini hasilnya. Contohkan. Dan seterusnya seperti itu. Nilai IPK sama menggunakan Excel terlebih dahulu, terus SPSS. Kemudian umur sama juga menggunakan Excel terlebih dahulu dan SPSS. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.